Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 50 ahli hipnoterapi. Teresa menghentikan kalimatnya teringat akan janjinya pada sang ayah. Gadis kecil itu menoleh ke belakang. Tapi kan ayah hanya melarang Tere untuk menceritakannya pada bunda dan tidak pada papi Aka. Itu artinya Tere boleh cerita ke papi Aka. Imbuhnya dalam hati. Tere habis bertemu siapa sayang? Tanya Draka penasaran. Ayla papi. Ayla teman baru Tere. Bohong gadis kecil itu. Tidak mungkin jika ia mengatakan kebenarannya di depan sang ibu. Jadi ia akan menceritakannya nanti ketika sedang berdua saja dengan ayah angkatnya. Oh begitu. Ngomong-ngomong, Tere pindah rumah ke sebelah mana? Tanya Draka bingung. Tere tidak tahu papi. Soalnya Tere kan belum hafal jalan. Coba deh papi tanya sama bunda. Sahut Teresa sambil menoleh ke belakang. Depan belok kiri mas. Nanti ada rumah cat putih. Nah itu rumah kami sekarang. Timpal Helios menjelaskan. Baiklah, berarti kita belok kiri ya? Tanya Draka memastikan. Iya mas, balas Helios. Tepat di tikungan, Draka membelokkan mobilnya. Ia menatap ke samping di setiap rumah mencari rumah bercat putih. Selang sekitar 4 rumah dan di rumah kelima, pria itu menghentikan mobilnya. Lalu ia bergegas turun dan mengangkat tubuh Teresa. Papi, panggil gadis kecil itu. Ada apa sayang? Tanya Draka sambil mengerutkan keningnya. Shh, jangan keras-keras. Teresa menempelkan jari telunjuknya di bibir. Tere mau bicara sesuatu, tapi bunda tidak boleh tahu. Sambung gadis kecil itu berbisik. Ia melirik ke arah ibunya yang sedang membuka pintu rumah. Memangnya Tere mau bicara apa? Kok bunda tidak boleh tahu? Tanya Draka penasaran. Tidak biasanya Teresa bersikap seperti itu. Biasanya anak angkatnya tidak akan pernah menyembunyikan apapun dari ibunya. Selalu mengatakan segalanya di depan ibunya tanpa takut sang ibu akan mengetahuinya. Ini rahasia, papi Aka. Jadi bunda tidak boleh tahu. Sahut Teresa masih berbisik. Masuk mas, seru Helios. Ah iya. Draka cukup terkejut karena sedang fokus mendengarkan ucapan Teresa. Mas Aka mau minum apa? Tanya Helios dari dalam. Wanita itu tidak memperhatikan bahwa putrinya dan Draka masih berada di luar. Ia sama sekali tidak sadar dengan perubahan sikap putrinya. Tentu saja karena ia tidak memiliki pikiran negatif apapun. Air putih saja, sahut Draka setengah berteriak. Jadi rahasia apa yang tidak boleh bunda ketahui? Apa Tere membuat kesalahan besar di sekolah? Tanya pria itu pada Teresa. Bukan papi, bukan itu, balas Teresa menggeleng. Terus apa? Tanya Draka bingung. Ini tentang Ai. Kalian kenapa sih di luar? Ayo masuk. Tanya Helios tidak sengaja memotong ucapan putrinya. Entah mengapa Helios datang tepat waktu. Mungkinkah karena Zeus masih diberi kesempatan untuk lebih dekat dengan putrinya? Atau Tuhan ingin memberinya kesempatan untuk memperbaiki segalanya yang belum terselesaikan? Iya, ini mau masuk. Draka menatap Helios yang berdiri di depan pintu. Pembicaraan masalah rahasia kita bahas nanti saja ya. Papi takut bunda dengar. Lanjut pria itu berbisik. Iya papi, sahut Teresa.
Draka membawa Teresa masuk. Gadis kecil itu melompat turun dan langsung masuk ke dalam kamar. Mengganti baju, cuci kaki dan tangan, lalu keluar dan memainkan mainannya. Jadi, kenapa mendadak pindah begini? Tanya Draka penasaran. Aku bertemu dengan Maze kemarin, Mas. Sahut Helios pelan. Lalu, apa kau akan terus menghindar seperti ini? Draka tidak habis pikir dengan Helios yang selalu saja menghindar. Dia suamimu dan kau tidak boleh menghindar terus-menerus seperti ini. Lanjut pria itu menggebu. Tapi Mas, ingatan ketika dia membunuh anak pertama kami selalu muncul sebagai mimpi buruk setiap kali aku melihatnya. Sangga Helios tidak kalah menggebu. Semalam saja ia langsung mimpi buruk setelah bertemu dengan Zeus. Sama seperti sebelumnya, ia akan bermimpi di setiap malamnya. Namun setelah menghilang dari kehidupan pria itu, seolah mimpi buruk itu pun ikut menghilang. Kenapa kau tidak pergi ke psikiater saja untuk melakukan pengobatan? Dulu juga, kenapa kau malah pergi ke ahli hipnoterapi dan menolak ketika Rani sudah membawamu ke psikiater? Tanya Draka bingung. Jujur, ia sangat mencintai Helios bahkan sejak pertama kali bertemu 8 tahun lalu. Akan tetapi, ia tahu betul di mana perasaan Helios berada. Ia juga tidak bisa melihat Helios yang selalu menghindar dari Zeus dan tertinggal di masa lalu pahit. Karena aku pikir lebih baik pergi ke ahli hipnoterapi daripada ke psikiater. Aku bisa menghapus seluruh ingatan tentang Maze. Jelas Helios. Ingatanmu tentang Zeus memang dihapus, tetapi tidak sepenuhnya hilang, bukan? Buktinya, setelah kalian bertemu lagi, ingatanmu tentang dia kembali lagi. Jadi lebih baik kau pergi berobat saja ke dokter, ujar Draka menyarankan. Tidak tahu harus menjawab apa, Helios memilih diam. Entah apa yang ada di dalam pikirannya saat ini. Mungkin ia membenarkan ucapan Draka tentang ingatannya. Kenapa diam saja? Ayolah Heli, kasihan Tere. Meskipun aku selalu berusaha menjadi ayahnya, tapi dia juga butuh sosok ayah kandungnya. Draka menatap sendu putri angkatnya. Helios pun melirik ke arah putrinya yang sedang sibuk bermain Barbie. Mengingat kejadian di sekolah lama putrinya membuat wanita itu tidak tega. Apalagi beberapa saat yang lalu Teresa menanyakan perihal ayahnya. Baiklah, aku akan memikirkannya, balas Helios lesu. Memikirkan apa? Pergi ke dokter untuk mengobati trauma atau berhenti menghindar dari Zeus? Tanya Draka tidak paham. Dua-duanya, sahut Helios mantap. Ia sadar selama ini sudah egois dengan hanya memikirkan perasaannya sendiri tanpa memikirkan perasaan putrinya yang membutuhkan sosok ayah. Apalagi sampai mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari teman-teman putrinya di sekolah. Hal itu bisa menjadikan Teresa trauma dan kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Bagus, memang sudah seharusnya kau melakukan ini, kata Draka mengembuskan napas lega. Tidak apa-apa jika ia tidak bisa memiliki Helios. Tidak apa-apa jika ia harus menghilangkan Helios asalkan wanita itu bahagia. Ya sudah, aku pulang dulu. Ada sesuatu yang harus aku kerjakan, pamit Draka setelah mendengar suara notifikasi di ponselnya. Iya mas, balas Helios. Tere, papi pulang dulu ya, pamit Draka pada putri angkatnya. Ya, papi Aka belum main sama Tere, tapi sudah mau pulang. Tere juga kan belum. Gadis kecil itu menghentikan kata-katanya sambil mengadu jari telunjuknya. Teresa sudah tidak sabar ingin menceritakan perihal ayahnya.
Rasanya sangat tidak menyenangkan jika menyimpan rahasia itu sendirian. Padahal ia ingin membaginya dengan sang ibu, tetapi tidak diizinkan oleh sang ayah. Besok papi jemput Tere pulang sekolah lagi. Kalau tidak, papi akan datang di jam istirahat Tere dan kita bisa makan es krim sama-sama. Bagaimana? Tawar Draka tidak tega. Tidak usah papi. Kalau istirahat, Tere mau main sama Ai. Ups. Teresa bergegas menutup mulutnya karena lagi-lagi telah keceplosan. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.